Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Deka Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang garis singgung. Namun sebelum kita bahas secara mendalam, saya mendoakan semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini sehingga channel pembelajaran ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Baik, untuk membahas garis singgung, yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah gradien garis singgung atau disebut juga kemiringan garis singgung. Gradien garis singgung di titik X1, Y1 pada grafik Y sama dengan Fx itu dinotasikan dengan M, di mana M itu sama dengan F aksen X1 atau disebut juga turunan pertama dari fungsi F ini di X1, Y1 ini. Jadi gradien garis singgung itu disebut juga turunan pertama dari fungsi Fx di titik singgungnya. Jadi X1, Y1 ini disebut titik singgung ya. Sedangkan untuk menentukan persamaan garis singgung, kita menentukan dengan menggunakan rumus, yaitu persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 itu dapat kita tentukan dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana M ini tadi adalah gradien garis singgungnya, sedangkan X1, Y1 ini disebut titik singgungnya. Baik, untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar di samping ini. Misalkan kita punya sebuah fungsi atau kurva Y sama dengan Fx ini ya. Kemudian kita mengambil salah satu titik singgungnya. Jadi pada kurva ini nanti banyak sekali garis singgung yang bisa kita buat. Misalkan kita ambil titik singgungnya yang di sini, X1, Y1 ini disebut titik singgungnya. Bisa juga titik singgungnya di sini ya, atau bisa juga di sini, atau bisa juga di sini. Jadi titik singgungnya itu banyak sekali. Untuk titik singgung X1, Y1, maka garis ini itu disebut dengan persamaan garis singgungnya, yaitu yang tadi ya. Sedangkan gradien garis singgung ini itu sama dengan turunan pertama dari fungsi Fx di X1, Y1. Jadi ini menggambarkan bahwa garis lurus ini disebut dengan persamaan garis singgungnya, sedangkan yang ini adalah kurvanya ya. Dan titik ini disebut titik singgung. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita lanjutkan membahas beberapa contoh soal bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgung pada suatu kurva atau fungsi Y sama dengan Fx. Baik, untuk contoh pertama, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X di titik 2,3. Jadi yang kita ketahui di sini adalah
kurvanya atau persamaan fungsinya ini, kemudian titik singgungnya ini ya. Karena titik singgungnya sudah diketahui, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari gradien garis singgungnya. Jadi yang pertama yang kita cari adalah gradien ya. Gradien garis singgung. Seperti dijelaskan tadi, bahwa gradien garis singgung itu disimbolkan dengan M. Ini sama dengan turunan pertama dari fungsi ini atau kurvanya. Berarti M sama dengan Y aksen ya, turunan pertamanya. Sama dengan kita cari turunan dari X pangkat 3. Ingat materi turunan sebelumnya, turunan X pangkat 3 adalah 1 kali 3, karena di sini 1 ya, koefisien dari X ini. Berarti 1 kali 3, 3 X pangkatnya berkurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian kurang, cari turunan dari 3X. 3X turunannya adalah di 3 ya. Jadi kita dapatkan Y aksennya sama dengan 3X kuadrat dikurang 3. Kemudian karena titik singgungnya adalah 2,3, berarti X1-nya sama dengan 2 ya. Kemudian Y1-nya sama dengan 3. Maka nilai X di sini kita ganti dengan 2 ya. Berarti M sama dengan 3 kali 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9 ya. Jadi kita dapatkan gradiennya adalah 9. Setelah kita dapatkan gradien garis singgungnya 9, maka baru kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung kita tentukan dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Y kurang Y1 berarti ini ya, titik singgung yang ordinatnya 3. Y kurang 3 sama dengan M-nya tadi kita dapatkan 9, X dikurang 2, X1-nya adalah 2. Kemudian ini kita sederhanakan, Y kurang 3 sama dengan 9 kali X, 9X, 9 kali min 2, min 18. Kemudian kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 9X kurang 18, 3 pindah menjadi positif 3 ya. Jadi kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 9X dikurang 15. Ini persamaan garis singgungnya dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X. Bisa dimengerti ya. Kemudian terkadang ada juga penulisannya dalam bentuk implisit. Jadi
setelah kita peroleh hasil seperti ini, bisa kita tulis dalam bentuk implisit ya. Jadi dalam soal nanti bisa juga, kalau ini tidak ada berarti ini kita harus sederhanakan lagi, dimana sebelah kanan ini kita rubah menjadi 0. Ini pindah lagi jadi min 9x, y nya positif tambah y, ini pindah lagi menjadi positif 15 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini adalah penulisan secara implisit. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 di titik yang mempunyai apsis x sama dengan min 1. Jadi di sini titik singgungnya belum kita ketahui, tapi yang kita ketahui adalah titik singgung apsisnya saja, itu x dengan min 1, artinya nilai x nya sudah diketahui. Jadi kita harus cari dulu titik singgungnya untuk mencari nilai y-nya ya. Jadi di sini karena nilai x-nya sudah kita ketahui, kita langsung menentukan nilai y-nya dengan cara mensubstitusikan nilai ini ke fungsinya ini atau ke kurvanya. Seperti y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. X nya ganti dengan min 1, berarti sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 4 kali min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 ditambah 1 sama dengan min 1 pangkat 3. Karena pangkatnya ganjil maka hasilnya adalah min 1. Kemudian kurang 4 kali min 1 kuadrat. Karena pangkatnya genap, min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 kali 4. Jadi dikurang 4. Kemudian 3 dikali min 1 berarti min 3 kurang 3 ditambah 1. Ini hasilnya adalah sama dengan min 1 dikurang 4 kurang 3 sama dengan min 8 ya, ditambah 1 jadi sama dengan min 7. Jadi kita dapatkan nilai y nya adalah min 7, sehingga kita peroleh titik singgungnya adalah min 1, ya. Jadi ini disebut dengan titik singgung. Ini adalah nilai x1 nya, kemudian min 7 ini adalah nilai y1. Kemudian setelah kita dapatkan titik singgungnya, baru kita cari gradiennya ya. Kita cari gradien singgung, itu adalah kita simbolkan dengan M ya. Nah, M ini adalah sama dengan turunan pertama dari fungsinya. Jadi ini adalah sama dengan y aksen. Jadi sama dengan turunan x pangkat 3 seperti tadi, 1 kali 3, 3, 3, kemudian pangkatnya berkurang 1. Seperti turunan 3 x pangkat 2, turunan dari 4 x kuadrat adalah 2 kali 4, 8 x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 1 ya. Berarti 2 kali 4, 8 x pangkat
2 kurang 1 pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Kemudian tambah turunan 3x adalah 3. Kemudian turunan 1 adalah 0. Ya. Kalau konstanta turunannya adalah 0. Jadi ini turunan pertamanya. Kemudian nilai x-nya kita ganti dengan min 1 ini. Ya, ini sama dengan 3 kali min 1 kuadrat dikurang 8 kali min 1 ditambah 3. Min 1 kuadrat sama dengan 1 sama dengan kali 3. 3 min 8 kali min 1 adalah 8. Kemudian ditambah 3. Oke, sama dengan 3 tambah 8 11 ditambah 3 14 ya. Jadi kita peroleh gradien garis singgungnya adalah 14. Setelah kita dapatkan gradiennya, baru kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 nya adalah min 7 kurang min 7 sama dengan M nya adalah 14 kali X kurang X1 nya adalah min 1 ya, kurang min 1. Jadi sama dengan min ketemu min positif, Y tambah 7 sama dengan 14 kali X tambah 1 sama dengan, kita sederhanakan menjadi Y tambah 7 sama dengan 14 kali X 14X 14 kali 1 tambah 14, berarti Y sama dengan 14X ditambah 14 dikurang 7 ya, positif pindah menjadi negatif, berarti Y sama dengan 14X ditambah 7. Jadi kita peroleh persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 14X ditambah 7. Ini kalau kita rubah menjadi implisit, penulisan secara implisit bisa seperti tadi ya. Bisa dipahami untuk contoh yang kedua ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 10 di titik yang berordinat 18. Nah, kalau ordinat yang diketahui ini artinya adalah nilai Y-nya. Sehingga kita perlu mencari nilai X-nya ya untuk menentukan titik singgungnya. Berarti di sini Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 10. Karena ini nilai Y1 yang diketahui ini, masukkan ke sini 18 sama dengan X pangkat 3 ditambah 10 ya. 10 nya pindah, 18 kurang 10 sama dengan X pangkat 3. 18 kurang 10 adalah 8 ya. 8 sama dengan X pangkat 3.
Atau bisa kita tulis X pangkat 3 sama dengan 8. Ini untuk mencari nilai X-nya berapa yang bilangan yang jika dipangkat 3 hasilnya 8. Tentunya adalah 2 ya. Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik singgungnya adalah 2,18. Ini titik singgungnya. Ini berarti X1 nya adalah 2, Y1 nya adalah 18. Kemudian baru kita cari gradien garis singgungnya. Gradien sama dengan M sama dengan turunan pertama dari kurvanya, Y aksen, karena kurvanya Y. Kalau Fx berarti Fx aksen ya. Ini simbolnya saja. Sama dengan turunan dari X pangkat 3. Seperti yang tadi turunannya adalah 3 kali 1 berarti 3. X pangkat 3 pangkatnya berkurang 1 berarti 3 kurang 1, 2. Kemudian turunan dari 10 adalah 0 karena ini konstanta ya, tidak ditulis. Berarti M nya sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Kemudian nilai X nya ganti dengan 2 ini ya. Berarti hasilnya adalah 3 kali 2 kuadrat sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi kita peroleh gradien garis singgungnya adalah 12 ya. Kemudian setelah kita dapatkan gradien garis singgungnya, baru kita tentukan persamaan garis singgungnya. Garis singgung. Itu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Masukkan nilai, kemudian masukkan nilai titik singgungnya 2,18, Y-nya 18 ya, berarti Y1-nya 18 ya. Y kurang 18 sama dengan gradiennya adalah 12. 12 kali X dikurang X1-nya adalah 2, kurang 2. Kita sederhanakan menjadi Y kurang 18 sama dengan 12X. 12 kali 2, 24. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 12X dikurang 24 ditambah 18 ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 12X dikurang 6 ya, 6. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 12X dikurang 6. Demikian untuk contoh yang ketiga ini. Mudah-mudahan 3 contoh tadi bisa dipahami dengan baik. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, tolong kalian kerjakan. Ada 3 tugas. Yang pertama adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4 di titik 1,5. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung
pada kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 3 di titik yang mempunyai absis x sama dengan min 2. Kemudian soal yang ketiga adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang x ditambah 2 di titik min 1, min 1. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya, sehingga bisa berkembang dengan baik. Mungkin itu saja. Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.